Di tengah maraknya dakwah Islam yang menyeru kepada tauhid yang murni dan sunnah Rasulullah SAW, ada satu sikap yang sangat mencolok dari kelompok tertentu, yaitu kecurigaan, permusuhan, bahkan fitnah yang keji terhadap gerakan Salafi. Dan kelompok yang paling vokal melakukan itu adalah Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal NU, sebuah lembaga yang mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi teman-teman sekalian, pertanyaannya, mengapa NU begitu agresif menyerang dakwah Salafi? Apa yang mereka takuti? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap NU terhadap Salafi Wahabi. Teman-teman sekalian, setiap kali dakwah Salafi menyuarakan penolakan terhadap kesyirikan, bid'ah, dan takhayul, NU buru-buru melabelinya sebagai Wahabi, seolah-olah kata itu adalah senjata yang ampuh untuk membuat umat takut tanpa perlu membahas substansi dalil. Padahal teman-teman sekalian, istilah Wahabi adalah istilah propaganda Syiah dan penjajah Inggris untuk stigma dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dakwah yang disebut Wahabi ini hanya mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa syirik, tanpa kultus individu, tanpa bid'ah. Jadi sebenarnya yang ditolak NU itu bukan Wahabinya, tetapi ajaran tauhid yang murni. NU yang dikenal sebagai pembela kuat tradisi lokal yang bahkan bertabrakan dengan dalil. Ketika Salafi datang membawa dalil yang sahih dan mengajak meninggalkan tahlilan, maulidan, tawasul kepada kuburan, dan tabaruk kepada kiai yang telah wafat, mereka panik karena jantung tradisi mereka terguncang, teman-teman sekalian. Inilah sebab utama mengapa mereka sangat reaktif terhadap dakwah Salafi. NU tidak segan menyebarkan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap kaum Salafi, seperti disebut radikal, disebut dituduh anti maulid, anti ziarah kubur, dan anti budaya, dianggap sebagai agen asing atau anti NKRI. Semua ini teman-teman sekalian dilakukan tanpa bukti ilmiah, hanya untuk menciptakan kebencian publik terhadap dakwah tauhid. Padahal dakwah Salafi tidak pernah sama sekali memaksakan kehendak, tidak memberontak, tidak membawa ideologi khilafah, dan selalu mengedepankan ilmu dan dalil. Lalu siapa sebenarnya yang tidak toleran, teman-teman sekalian? Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, NU sangat bergantung kepada otoritas kiai. Di banyak daerah, kata kiai dianggap lebih tinggi dari ayat dan hadis. Maka kehadiran dakwah Salafi yang mengajarkan untuk dalil di atas pendapat siapapun, tidak boleh taklid buta, tidak ada kultus individu, itu dianggap sebagai ancaman yang besar. Karena itu artinya umat tidak lagi bergantung kepada kiai, tetapi kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Status quo NU pun terancam, teman-teman sekalian. Dalam banyak forum ilmiah, tokoh-tokoh NU tidak mampu membantah dalil-dalil yang dibawakan oleh Salafi secara ilmiah. Maka solusinya bukan berdiskusi dengan adab, tapi menyebarkan kebencian dan tuduhan yang sangat murahan. Contoh yang nyata, teman-teman sekalian, acara kajian sunnah dibubarkan, poster kajian dihancurkan,
masjid yang dikelola oleh Salafi distigma radikal. Ustadz Salafi dituduh sebagai Wahabi yang sesat menyesatkan. Ini bukan akhlak al-sunnah teman-teman. Ini gaya premanisme intelektual yang sangat memalukan. Ironisnya, teman-teman sekalian, NU jarang atau bahkan tidak pernah sekeras ini kepada golongan Syiah maupun liberal. Tokoh Syiah diundang ke forum yang resmi, orang-orang liberal dijadikan mitra diskusi. Tetapi Salafinya menyuruh kepada tauhid dan sunnah justru dimusuhi. Sebenarnya NU kenapa membela Islam atau membela tradisi? Sering sekali NU bersembunyi di balik kalimat ini hanya perbedaan fikih. Tapi mari kita jujur, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas aras bukan masalah fikih, tapi itu masalah akidah. Menganggap tahlilan sebagai ibadah bukan masalah cabang, tetapi bentuk bid'ah dalam ibadah. Membela tawasul kepada orang mati bukan sekedar budaya, tetapi jalan menuju kesyirikan. Ini bukan masalah khilafiyah, ini soal kebenaran melawan penyimpangan. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, jangan mudah tertipu dengan nama besar atau klaim aswaya. Kebenaran tidak diukur dari jumlah tetapi dari dalil. Dakwah Salafi hanya mengajak kembali kepada tauhid yang murni, mengikuti sunnah Nabi SAW, memahami agama sebagaimana para sahabat memahaminya. Jika NU menolak dakwah ini, maka merekalah yang keluar dari manhaj salaf, meski mulut mereka mengaku sebagai al-sunnah. Sudah saatnya umat Islam membuka mata, menolak fanatisme buta dan kembali kepada Islam yang murni, yang hak, yang harus dibela meski seluruh dunia mencelanya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.